Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat. Luar biasa. Alhamdulillah, ternyata kalian masih sehat dan semangat tentunya ya. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita kembali belajar coding dan KA. Tapi sebelumnya kita awali dengan berdoa. Yo, silakan. Presiden siapa? Sikap duduk rapid siap. Sikap duduk rapid siap. Sikap mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap duduk yang rapi. Siap. Sikap duduk yang rapi. Siap. Nah, alhamdulillah kita udah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan barusan menjadi nilai keberkahan bagi kegiatan belajar kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya Pak Dani ngecek dulu nih kehadiran kalian. Pak Dani lihat ada, wah ini ada yang nggak masuk nih. Siapa yang nggak masuk ini? Oh siapa? Fitri. Agung. Apa lagi? Pami dan Fitri. Fitri kemana? Oh iya sedang sakit ya, jadwal ke rumah sakit ya. Kalau Pami dan Agung? Oh sakit. Ya mudah-mudahan ketiganya semakin sehat dan selalu sehat. Amin rabbal alamin. Kita pun di sini mudah-mudahan tidak gampang sakit ya. Selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita, meneruskan dari materi sebelumnya. Kita udah belajar ya tentang bagaimana contoh-contoh, banyak contoh ya tentang KA, betul? Pernah? Sudah belajar kan? Sudah belajar, sudah kalian catat, sudah kalian pahami. Nah, nanti kita akan cek kembali. Kemudian kita teruskan dengan materi yang baru, tentunya dengan materi yang bermanfaat insya Allah. Oke, kita mulai. Siap? Siap. Nah, kita mulai. Bray. Oh belum. Oh ada tuh. Kita cek lagi. Nah, pemanfaatan kecerdasan artifisial. Atau sering kita bilang AI, Artificial Intelligence. Nah, dalam hal ini, dalam materi ini, pemanfaatan KA, ya disingkat KA ini, kita akan belajar tantangan teknis dalam pemanfaatan KA. Seperti apa sih tantangan teknis itu? Gitu ya. Apa saja yang kita pelajari? Yuk kita maju bersama-sama, belajar bersama-sama di halaman berikutnya. Tarik, ya apa? Seret. Muncul? Belum muncul. Nah, namun sebelumnya nih
kita perlu paham dulu ya, ternyata dalam kita menggunakan media digital ya, media digital terutama KA itu ya, AI itu harus memilih media yang tepat. Kenapa? Karena agar bisa membantu kita dalam belajar. Kenapa membantu kita dalam belajar? Karena kalian sebagai seorang pelajar. Sama Pak Dimu sebagai guru belajar. Bukan sekedar hiburan gitu ya. Untuk mengerjakan tugas dan mencari informasi yang diperlukan agar AI yang kita gunakan betul-betul aman. Juga bermanfaat gitu ya. Maka dari itu kita belajar. Kita belajar materi ini agar bisa menggunakan AI dengan betul-betul bermanfaat. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya agar kita mampu, ya kalian mampu menerapkan tantangan teknis dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Jadi, agar ketika kalian belajar hari ini, kalian bisa menerapkan tantangan teknis ini dalam pengembangan KA. Gitu ya. Kalau kalian sudah belajar, kemudian kalian sudah bisa mengembangkan KA bersama-sama kita belajar, maka insya Allah dan kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran ini. Bagaimana cara mencapai tujuan pembelajarannya? Yuk kita simak bareng-bareng materinya. Siap? 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 Konsentrasi. Gebuk semangat. Oke, selamat alhamdulillah. Kita next nih ya. Nah, betul ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita cek dulu gitu ya. Kemampuan kalian mengenai materi yang sebelumnya. Apa? Tentang contoh KA dan fungsinya. Nah, di mana kalian mengerjakannya? Pak Dani akan memberikan kertas LKPD, lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok mendapatkan satu. Nah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok. Iya. Bagaimana? Boleh pinjam dulu. Nah, di sini kalian menuliskan KA atau AI. Contohnya, setiap anggota ada berapa orang? Ada 6, ada 7. Tuliskan namanya siapa yang mengusulkan, AI-nya apa, dan manfaatnya atau fungsinya apa. Singkat saja, oke? Berapa menit? 2 menit bisa? Oke, silakan. Kita cek kemampuan kalian tentang seberapa masih ingatkah kalian tentang AI beserta fungsinya. Oh, siapa dulu? Tulis namanya gitu ya. Singkat saja fungsinya. Tidak perlu panjang. Agar apa? Agar memang kita bisa belajar lebih efektif. Nah, nanti silakan yang menuliskannya 1 orang dan temannya mengusulkan jawabannya. Silakan. Tulis dulu namanya. Naura, Nabila, Yuni. Langsung aja. Tep. Oke. Ada yang sudah? Oke.
Kelompok 2 sudah? Wes, kelompok 2 sudah, mantap. Kelompok 1 beres? Oke sih. Tinggal kelompok 4. Tunggu. Nah, silakan tunjuk dari siapa yang akan menyampaikan ke teman-teman. Apa? Boleh sweet dulu? Oh, boleh sweet dulu, silakan. Iya. Woi, Home Pimpa silakan boleh. Home Pimpa siapa boleh? Wah. Oke. Siapa? Oh, Bapak siapa? Hanifah. Nah, jadi ketika kalian menyampaikan silakan sampaikan saja sesuai tulisan yang kalian catat gitu ya. Kemudian sampaikan dengan lantang gitu ya. Jangan malu. Oke, siap? Nanti dari kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2, kelompok 3, baru kelompok 4. Oke, sudah kelompok 4? Oke, sudah ternyata. Alhamdulillah. Oke, mantap. Silakan siapa yang mau ditunjuk nanti? Oh, Home Pimpa juga. Bolehlah Home Pimpa. Iya. Sweet. Iya. Oh, Agus ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, siap? Oke, kita dengarkan paparan kelompok 1. Silakan. Yang keras. Woi, anginnya gelembung gini. Yang keras. Menghadap ke teman-teman. 1. YouTube bisa belajar dari video. 2. Duolingo bisa belajar bahasa. 3. Google untuk mencari informasi. 4. Google Maps untuk mencari tempat tujuan. 5. Canva belajar mendekorasi foto. ChatGPT bisa menanyakan soal yang tidak diketahui. Oke, terdengar tidak? Diulangi ya. Oke, YouTube belajar dari video, cenah katanya. Duolingo bisa belajar bahasa. Wis, mantap. Bahasa, berarti banyak bahasa gitu ya. Google untuk mencari informasi. Google Map untuk mencari tempat tujuan. Canva belajar mendekorasi foto. Wis. Menghias mungkin ya. Menghias gitu, membuat hiasan foto begitu. ChatGPT bisa menanyakan soal yang tidak diketahui. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk Nafis. Oke, sekarang dengarkan kelompok 2. Apa namanya? Hanifah, semuanya dengarkan. Hanifah mau berpidato. Silakan Hanifah. 1. WhatsApp. Yang keras. 1. WhatsApp untuk berkomunikasi. Oke. 2. Google untuk menanyakan sesuatu. Oke. 3. Google Maps untuk mencari alamat. 4. Shopee untuk membeli barang. 5. Duolingo untuk belajar bahasa. 6. YouTube untuk menonton video bermanfaat. Diulangi ya. Nih yang pertama WhatsApp untuk komunikasi. Google menanyakan sesuatu. Google Map cari alamat. Alamat siapa? Semua alamat Pak gitu ya. Shopee untuk beli barang. Nah, sok jajannya. Duolingo untuk belajar bahasa. Semua bahasa? Ya. Oke, YouTube menonton video bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang siapa? Juna. Sini Juna. Oke, situlah. Menghadap ke depan. Yang keras Juna, Rizky Raditya Arjuna. Ya, silakan. 1. Duolingo untuk belajar bahasa. 2. Canva tempat mengedit foto atau video. 3. Cici menanyakan hal. 4. YouTube menonton video pelajaran yang bermanfaat. 5. Ruang guru belajar online.
6. Google menanyakan suatu hal. Oke, Duolingo, Canva, YouTube, Ruang Google, dan Cici. Kokonya ada nggak? Oh, nggak ada. Cici aja ya? Koko nggak ada. Duolingo, bahasa, Canva, edit foto, Cici. Nanyain hal, YouTube, nonton video, Ruang Guru, belajar online, Google, menanyakan sesuatu juga. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Kelompok 4, Nopal Fadila. Oke, si Nopal, yang keras Nopal. Yang pertama, 1. TikTok bisa bikin konten yang bermanfaat. TikTok bisa bikin konten. Wah, ini konten kreator sih kayaknya ya. 2. Duolingo bisa belajar bahasa Inggris. Duolingo belajar bahasa. Keren. 3. YouTube menonton yang bermanfaat. YouTube menonton yang bermanfaat. 4. Google untuk mencari tahu apa yang kita belum tahu. Google mencari sesuatu yang ingin kita ketahui. Ya. 5. Cici untuk mengetahui pembelajaran. Cici mengetahui pembelajaran. Oke. 6. ChatGPT untuk mengubah foto menjadi kartun. Berarti dia suka mengubah foto menjadi kartun. Oke, bagus. Ya, TikTok, Duolingo, YouTube, Google, Cici, ChatGPT. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Sikap duduk yang rapi. Konsentrasi. Kalau dikumpulkan, ternyata jawabannya sama ya. Rata-rata sama, betul ya? Nah, ada Google. Di antara semua itu, yang paling banyak digunakan biasanya apa? Google ya. Mbah Google gitu ya. Segala-galanya di situ gitu ya. Namun seperti itu kita bisa menggunakan yang lainnya. Oke, bagus. Jawaban tadi kalian berarti udah menggambarkan bahwa kalian ketika pelajaran sebelumnya, materi yang sebelumnya kalian paham. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bagus. Next, ada lagi? Ada dong. Wah, kita beri tantangan, siap? Siap? Ning, ning, ning. Bagaimana caranya agar AI yang kita gunakan tepat untuk belajar? Menggunakan AI yang tepat untuk belajar. Silakan diskusikan. Nah, di lembar saja. Di sini. Di baris pertama boleh. Ya. Cara menggunakan AI yang tepat. Jadi gini, kalian memilih AI yang tepat agar bisa digunakan untuk belajar. Caranya bagaimana? Cara memilih yang tepat bagaimana? Waktunya 2 menit dari sekarang mulai. Singkat saja. Caranya bagaimana? Caranya. Bagaimana caranya memilih AI yang tepat untuk belajar? Oke. Sudah? Boleh ngasih masukan, silakan. Siapa saja boleh. Kasih masukan untuk ditulis. Oke. Waktu masih ada ya, 30 detik lagi. Kalau udah beres, silakan pilih siapa yang akan menyampaikan.
10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan berhenti. Oke. Kelompok 4. Oke. Oh, ternyata. Oke, siapa? Ininya. Sweatingnya. Oke, Andril. Yang keras, Ril. Dengan menggunakan aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa yang kita inginkan. Oh, jadi kelompok 4 memilih Duolingo agar bisa belajar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kamu untuk belajar bahasa ya. Oke, kelompok 3. Silakan siapa? Juwita, yang keras. Nah, yang keras. Ruang guru jangan dipakai. Tes 1 2 3 tes. Yang keras. Ruang guru jangan dipakai sembarangan. Menggunakan AI untuk bermanfaat yang lebih dulu hal yang penting termasuk pelajaran. Oh, jadi memilih ruang guru. Namun digunakan untuk yang bermanfaat, terutama pelajaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 2 siapa? Aulia. Silakan Aulia, yang keras. Yang lainnya coba dengarkan. Aulia mau berpidato. Silakan. Tanyakan suatu hal yang berhubungan dengan belajar. Contohnya Duolingo belajar bahasa yang kita inginkan. Oh, berarti ketika menggunakan AI, tanyakan ke siapanya? Ke AI-nya. Suatu hal yang berhubungan dengan belajar. Contoh, Duolingo. Berarti belajar bahasa begitu yang kita inginkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, bagus. Sekarang siapa? Aku. Oh, Pani. Silakan Pani, sini. Yang keras. Gunakan AI atau KA untuk belajar bukan cuma untuk Jangan ditutup mukanya, nggak kelihatan. Lagi. gunakan AI atau KA untuk belajar bukan cuma untuk hiburan. Membuat AI atau KA menjadi lebih bermanfaat. Oh, jadi gunakan AI apapun gitu ya. Untuk belajar, bukan cuma untuk hiburan. Kemudian buat AI menjadi lebih bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mantap. Oke, jawaban kalian luar biasa semuanya. Artinya apa? Jawaban kalian menunjukkan kesadaran kalian bagaimana menggunakan AI seharusnya. Keren tentunya. Mantap, luar biasa. Oke, jadi kalian sudah mencapai pemahaman yang luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, nah, oke, next. Alhamdulillah sudah paham. Yuk kita teruskan. Woi. Nah, tadi yang kalian sebutkan ini sebetulnya ya. Pak Dhani mengulangi bahwa pemanfaatan itu bisa untuk bidang pendidikan, bisa untuk hiburan, bisa untuk transportasi, tidak ada ya, bidang kesehatan dan bidang keamanan. Semuanya sudah kalian sebutkan. Gambar yang ada di sini hanya sekedar contoh, ya. Sebenarnya banyak sekali AI yang bisa kalian gunakan. Nah, dari semua AI atau KA yang digunakan, karena kalian sebagai seorang pelajar, kalian sebagai seorang siswa, seorang murid sekolah, utamakan AI yang kalian suka gunakan itu, gunakanlah untuk bidang pendidikan, untuk membantu kalian belajar, untuk membantu kalian meraih prestasi. Nah, jika sudah seperti itu, insya Allah yang namanya cita-cita akan terwujud, akan mudah tercapai insya Allah. Sepakat? Sepakat? Oke, next. Nah, wah, barulah sekarang kita akan masuk materi baru. Sebelumnya silakan buka buku catatannya.
Silakan buka buku catatan, coding dan KA-nya. Di sini kalian silakan boleh menulis. Karena ini materi baru, silakan tulis. Pak banyak tulisnya? Tenang, singkat-singkat saja. Namun Pak D akan jelaskan. Judulnya tantangan pemanfaatan KA. Silakan tulis judulnya tantangan pemanfaatan KA. Sudah tulis? Nah, tantangan pemanfaatan KA. KA itu kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Gitu ya? Artificial intelligence. Oke, sudah ya? Sudah belum? Oke, ditulis judulnya. Yang lupa, tulis hari dan tanggal apa dia lupa ya. Hari dan tanggalnya hari Senin. Wah. Hari Senin tanggal lupa sama ya, hari Senin. Nah. Bahasa Inggrisnya apa? Monday. Oke. Apalagi yang belum? Tanggal berapa? Iya. 22 Desember? September dong. 25. Oke, sip. Oke, udah tulis tanggalnya. Seret-seret kita tandai saja. Nah. Oke, siap. Tantangan pemanfaatan KA seperti apa? Next. Nah, ternyata di dalam penggunaan KA ada beberapa tantangan. Masalah Pak, tantangan segala sesuatu yang bisa kalian hadapi dalam menggunakan KA. Yang pertama, ada yang namanya tantangan teknis. Silakan tulis. Tantangan teknis. Seperti apa tantangan teknis itu? Nah, tantangan teknis ini berhubungan dengan tantangan penggunaan. Bagaimana kita menggunakan KA, itu ya. Kemudian berhubungan dengan penggunaan teknologi perangkat KA dan pengetahuan penggunaannya. Jadi berhubungan dengan penggunaan teknologi KA dan pengetahuan. Pengetahuan itu apakah bisa atau enggak, paham atau tidak gitu loh ya. Pengetahuan penggunaannya. Jadi tantangan teknis itu seputar ini. Bagaimana seseorang menggunakan perangkat KA dan bagaimana seseorang mengetahui penggunaannya. Sudah nulisnya? Oke. Ada berapa tantangan? Nih kita lihat. Kita simpulkan gitu ya. Tantangan pertama adalah tantangan teknis. Oke. Yang kedua, ketika kalian menggunakan KA, menggunakan AI, ternyata ada hal lain yang harus kalian hadapi. Apa? Tantangan etika. Apa itu tantangan etika? Teknis sudah. Etika itu apa? Nah, etika itu berhubungan dengan bagaimana sikap individu dalam menggunakan perangkat teknologi KA. Berhubungan dengan kalian, dengan kita semua ketika menggunakan KA. Sikap kita menggunakan KA bagaimana itu ya? Ini singkatnya etika ini ya berhubungan kepribadian kita. Sikap kita
berhubungan ketika menggunakan KA gitu. Yang bagaimana, apakah untuk kebaikan, apakah untuk keburukan, ya, apakah untuk yang bermanfaat, membantu orang lain atau mencelakai orang lain, untuk kejujuran atau untuk membohongi orang lain. Itu etika kepribadian kita. Itu tantangan. Makanya ketika kalian menggunakan KA itu akan muncul kan pertentangan dalam diri kalian. Nih ya, apalagi kalau sudah bertemu teman di medsos yang dikatakan sebagai musuh, musuh bubuyutan, pasti pegunteran gitu ya. Kadang-kala kita suka menyebarkan sesuatu yang bohong, betul kan ya? Agar apa? Agar orang lain membenci teman kita. Itu sikap, betul ya? Makanya ini berhubungan dengan sikap seseorang pada saat menggunakan KA. Itu namanya tantangan etika. Dan yang ketiga, tantangan sosial. Tuh, sosial. Sosial itu ya berhubungan dengan kemasyarakatan. Bagaimana kita sebagai pengguna KA itu ya berkaitan sebagai pengguna KA berinteraksi dengan masyarakat. Misalkan, jika kita seorang yang memang berniat menyebarkan informasi yang baik, maka ketika disebarkan ke masyarakat pun, masyarakat akan mendapatkan manfaatnya. Namun berbeda ketika kita berniat buruk, gitu ya, menyebar berita bohong, maka akan membuat masyarakat resah. Ya, akan terjebak ke dalam berita bohong, gitu ya. Biasanya tantangan sosial ini berkaitan erat dengan tantangan etika, gitu ya. Sikap kita akan menimbulkan kebaikankah? Sikap kita akan menimbulkan keburukankah terhadap masyarakat, gitu ya. Nah, jika ada efek terhadap masyarakat akibat ulah kita, ini namanya tantangan sosial. Nah, jadi kesimpulannya ternyata dalam menggunakan KA ini kita memiliki 3 tantangan yang akan kalian hadapi, gitu ya. Namun hari ini kita tidak akan dulu membahas semuanya. Kita akan membahas 1 tantangan, yaitu tantangan teknis saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita bahas tantangan etika, kita bahas tantangan sosialnya. Yuk kita bahas tantangan teknis. Next, klik. Tantangan teknis penggunaan KA. Yang pertama, shred. Nah, yang pertama, tantangan teknis yang akan muncul dan akan kalian hadapi, yang pertama silakan tulis, yaitu KA itu membutuhkan banyak data ternyata. Ya, KA ini membutuhkan banyak data. Jadi kalau kalian merasa dan pernah menggunakan KA apapun KA-nya, nih misalkan kali tadi ada yang bilang ChatGPT gitu ya, untuk belajar mengerjakan tugas. Nanya ke ChatGPT, gitu kan? Jawaban dari pertanyaan guru. Tapi pas dimunculkan ternyata jawaban yang muncul tidak sesuai. Kenapa? Bisa jadi ChatGPT itu memang tidak tahu. Kenapa? Karena data yang kita tanyakan tidak ada di dalam ChatGPT. Nah, makanya kadangkala ChatGPT pun error jawabannya. Kamana wae jawaban katanya. Padi pernah dulu nyobain mencari perbandingan ciri khas setiap daerah, rumah adat, senjata tradisional. Pas bagian senjata tradisional ngaco pisan, rumah adat ngaco pisan. Nanya rumah adat,
Pirage gitu ya, menanyakan rumah adat Jawa Barat, kemudian senjata tradisional dan makanan khas, jawabannya ngaco, malah masuk ke daerah lain. Ini tambah aneh. Oh, ini ternyata kelemahannya. Tantangan teknis ini. KA tidak selalu bisa menjawab. Karena KA ini butuh banyak data. Berarti si ChatGPT ini kurang data dalam hal yang pada Nita tanyakan. Paham? Oke, yang kedua. Yang keberapa? Kedua. Yang kedua, tantangan teknis kedua apa? KA itu yang kita gunakan butuh tersedianya teknologi. Butuh tersedianya teknologi dan akses internet. Ya. Namun sayang, tidak semua daerah punya akses teknologi dan internet. Sehingga bagi mereka mah teknologi dan akses internetnya terbatas. Betul kan? Tapi kadangkala walaupun ada akses internet, ada teknologi, namun kita terkendala. Kenapa coba? Kuota. Internet ada, wifi ada, teknologinya ada. Kita mau pakai, ternyata wifi-nya habis, belum dibayar. Gitu kan? Ternyata HP kita pulsanya habis, kuotanya habis. Bisa nggak kita menggunakannya? Tidak bisa. Kenapa? Karena KA yang kita pakai menggunakan akses internet. Gitu ya. Kadangkala di daerah-daerah yang internet masuk, sinyal masuk pun masih dibatasi oleh kuota. Betul ya? Apalagi bagi daerah yang memang jaringan internet tidak masuk. Teknologi pun tidak ada. Boro-boro tahu AI seperti apa. Toh mereka nggak punya teknologinya. HP yang mereka punya pun harus dipakai keluar kota dulu. Ini pernah loh punya teman nih. Punya teman. Orang Madura. Orang Madura. Dia itu di pedalaman. Harus nyebrang dulu ke Surabaya. Ini kurang seperti apa kejadiannya gitu ya. Jadi dia tuh nyebrang dulu ke pinggir pantai. Bahkan nyebrang ke Surabayanya. Ini kurang tahu, kurang paham ya. Atau ada juga pas saya bagaimana. Saya di tengah hutan. Sekolahnya. Dikelilingi hutan yang lebat. Jadi kalau mau cari internet harus ke kota dulu. Dan untuk jarak ke kota harus lama. Bahkan sampai seharian. Kan kasihan dia. Ini. Maka daerah seperti itu sulit untuk mendapatkan KA. Sulit menggunakan KA. Paham? Tapi di kita seperti itu tidak. Tidak ya. Di daerah Pangauban ini, di SD Cibodas ini, alhamdulillah sekarang mah internet masuk. Bahkan ketika dulu pada awal ke sini, sinyal nggak bisa, Telkomsel nggak bisa, Simpati nggak bisa gitu ya, Indosat nggak bisa. Sekarang udah bisa, gitu ya. Dulu mah nggak ada, gitu kan. Tapi sekarang udah terbuka daerahnya, jadi akses masuk. Tinggal apa? Tinggal kita punya kuotanya, itu masalahnya ya. Next, yang ketiga, keterbatasan pengetahuan pengguna. Kadangkala AI-nya ada, KA-nya ada, tapi pengetahuan penggunanya nggak bisa menggunakannya, nggak tahu cara menggunakannya, atau dia menggunakan tapi nggak tahu apa manfaat dan bahayanya. Kan parah tuh ya, asal ikut-ikutan, asal ikut tren saja. Padahal itu bukan untuk anak-anak, padahal bukan untuk orang pelajar, untuk orang dewasa misalkan, itu kan lebih bahaya. Gitu ya. Kemudian juga belum banyak ahli KA di Indonesia. Belum banyak ahli-ahli yang memang membidangi KA di Indonesia. Ada, tapi nggak banyak. Gitu ya. Sehingga
KA-KA yang dibuat ini rata-rata menggunakan KA dari luar negeri. Gitu ya. Betul kan? Cek aja. Tadi kita bilang apa? YouTube. Dari mana? Amerika, gitu ya. TikTok dari mana? Dari Cina. Ada nggak dari Indonesia? Yang seperti belum ada. Ada, cuma kadangkala tidak digunakan oleh kita ya. Karena kurang populer, kurang terkenal. Atau bahkan terbatas kemampuannya, gitu ya. Sehingga ya perlu sebetulnya ini ahli-ahli gitu ya. Tapi kenyataannya tidak banyak ahli di Indonesia yang sebagai ahli KA gitu ya. Diperparah lagi, pengetahuan penggunanya pun belum merata gitu. Yang terakhir, yang keempat, aturan dan keamanan data. Ini ternyata karena tadi kan bilang ya, disampaikan bahwa banyak produk KA yang memang dibuat luar negeri. Gitu ya, dibuat luar negeri. Nah, karena dibuat luar negeri, kadangkala ditumpangi oleh orang-orang yang berkepentingan tidak baik. Artinya apa? Nomor HP kalian diretas ya. Tiba-tiba muncul iklan pinjol. Wah, gitu ya. Kayak pernah pada kan ya, klik. Nah muncul ada pinjol, gitu kan. Menawarkan pinjol. Kan aneh, dari mana dia tahu nomor HP pada ini? Atau mungkin tiba-tiba ada brosur atau selebaran ke rumah kalian lewat mana itu ya, paket menawarkan pinjol gitu ya. Atau suka ada WA yang masuk ya, nomornya tidak dikenal. Nah itu hati-hati. Ya, jangan langsung diklik gitu. Kenapa datang seperti itu? Karena memang ini berkaitan dengan keamanan data. Data yang kita masukkan ke dalam KA yang kita gunakan kadangkala digunakan pihak lain untuk berbagai hal. Ada yang mempromosikan barang, gitu ya, mempromosikan jasa pinjam uang. Bahkan yang paling merugikan adalah untuk penipuan. Jadi nggak aneh. Pernah dengar nggak di berita bahwa data kita orang Indonesia sudah tersebar di Amerika? Wah, nomor kalian, namanya, alamatnya tersimpan di Amerika. Wih. Kan bahaya itu kan? Ya, bahaya tantangannya. Makanya perlu kehati-hatian kita dalam menggunakan KA. Paham sampai di sini? Dari 4 tantangan ini harusnya alangkah baiknya menjadi apa coba? Refleksi kita ya. Jangan asal menggunakan KA. Gitu ya, jangan menggunakan KA, tapi cek and recheck terlebih dahulu. Sikap duduk yang rapi. Oke, teruskan kita. Nanti ada filmnya nih seperti apa gitu kan. Nah, masalah tantangan teknis tersebut. Nah, sebelumnya sampai di sini dari keempat tantangan teknis ini, adakah yang mau ditanyakan? Kalau ada, silakan bertanya, acungkan tangan. Kelompok 1 mau bertanya atau pernah mengalami? Pas saya pernah mengalami ini kejadian. Boleh bercerita sedikit? Devita mau bertanya? Oke. Apa? Silakan. Mau buka apa? Mau kayak mau download game di Google. Iya. Terus tiba-tiba masuk mau download ini nggak tahu gimana, ya udah pencet aja korte. Jadi tiap hari muncul iklan juga. Benar, betul kata Devita, itu kita sering alami ya. Niatnya kita download game gitu ya, kemudian ketika download suka ada bawaannya, mau download juga enggak, klik iya, ternyata apa? Setelah klik iya selalu muncul iklan. Termasuk judulnya itu ya.
judo, tinju gitu ya. Itu nah ketika kita ngeklik itu dan terjerat oh bahaya. Bahaya. Makanya hati-hati betul kata Dev kita. Oke, tepuk tangan untuk Dev kita. Luar biasa ya. Ada yang sama pengalamannya? Sama? Sama. Oke. Yang aku masih bagus. Nah, coba makanya kalau nggak bisa dihapus, akan hapus dulu aplikasinya atau di restart dikembalikan ke setelan pabrik gitu ya. Tapi data-datanya diamankan dulu. Gitu ya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Mau bertanya? Oh enggak. Oke, next. Nah, Pak Dani akan menayangkan tayangan contoh tantangan teknis dalam penggunaan KA. Seperti apa tantangan teknisnya? Ini KA-nya langsung digunakan dalam rumah sendiri. Tidak online sih sebetulnya, gitu ya. Namun masuk ke sini. Kira-kira yang mana menurut kalian? Tuh ya, tantangannya muncul. Orang ini mungkin orang kaya gitu ya. Dia rumahnya didesain, dibuat menjadi rumah yang sangat cerdas. Smart house, segala-galanya bekerja, peralatan rumah tangganya bekerja tanpa disentuh. Bekerja hanya dengan menggunakan suara. Oke, seperti apa? Kita tayangkan ya. Nah ini. Wah. Kecil-kecil. Nah, oke. Kita tayangkan keluar dulu bentar ya. Nah. Smart house. Nanti ketika ditayangkan silahkan kalian tuliskan apa kesimpulannya. Nih, Pak Dani memberikan kembali kertasnya ya. Di LKPD ini yang kedua ada kesimpulan. Nanti disiapkan. Kelompok 1, kelompok 2, Mail silakan diambil dulu. Kemudian Salsa dan Jahran. Nanti tulis kesimpulan di kolom di lembar di bawah kesimpulan ya. Jangan lupa tulis. Kalian lihat dulu videonya. Pahami kira-kira apa sih tantangan yang muncul di video tersebut. Belum dibuka videonya, Pak. Oke, kita cek dulu ya. Apanya? Soundnya. Oh, belum nyambung ternyata soundnya. Kita cek dulu ya. Boleh kalian tulis dulu kelompoknya, nama kelompok ya. Nama kelompoknya. Nanti setiap orang boleh menyampaikan digabungkan menjadi sebuah kesimpulan kelompoknya. Oke, ternyata ini belum nyambung ke dalam speakernya. Oke, kita sambungkan lagi, mudah-mudahan nyambung. Bismillah. Nah, nyambung. Oke, siap? Hinges. Smoothie. Making smoothie. Ulang ya. Maaf. Lagi ke sini ya, maaf. Aduh. Close ya? Wah. Maaf. Ini kenapa ke close? Oke, kita coba lagi. Hinges. Smoothie. Making smoothie. Gardener. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. And we're going to do one more. Alright. Open door. Run voice command. Open door. Run voice command. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Hey, open door. Clean on the floor. Open the door. Open the door. Open the door. Area. Rock.
Silahkan. Ini Bapaknya sedikit bantu sedikit ya. Jadi kejadian awalnya normal-normal saja. Namun ketika udah ke dokter gigi, masalah mulai muncul. Oke, kesimpulannya apa? Silakan diskusikan. Silakan didiskusikan. Apa tantangan yang muncul dalam kejadian di rumah pintar tersebut? Di meja supaya orang lain coba di meja agar bisa memberi masukan. Ada yang kurang diberi masukan. Ayo. Waktunya 1 menit saja. Sudah? Beres? Tantangan apa yang muncul? Ketika ada 4 tantangan nih. Kira-kira apa? Siapa yang munculnya itu? Nah. Ya, waktunya habis. Oke. Ada yang mau duluan? Silakan. Acungkan tangan. Oke, kelompok 1 bagus. Siapa? Baca tantangan nih. Sikap duduk yang rapi. Konsentrasi. Kita sama-sama dengarkan Alejandra. Yang keras berdiri Ale. Yang keras Ale. Walaupun mesin cerdas dapat melakukan pekerjaan manusia yang diinginkan, tetapi tetap punya kelemahan ketika input atau data yang masuk tidak sesuai. Wes. Jadi cerdas tapi punya kelemahan. Ketika apa? Input yang data tidak sesuai. Berarti masuknya ke tantangan KA yang pertama ya. Harus banyak data. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Berapa lagi? Yuk, kelompok 3. Bagus. Yang keras. Di situ saja nggak apa-apa. Yang keras. Awalnya baik-baik saja, tapi setelah dari dokter gigi suaranya langsung berbeda. Jadi AI tersebut tidak bisa mengenali suara pemiliknya. Oh, jadi ketika suara berubah, AI tidak bisa mengenalinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 4, silakan. Yang keras. Awalnya baik-baik saja, namun saat dia ke dokter gigi suaranya berbeda. Jadi AI atau KA hanya mengenal satu suara saja, kecuali jika AI itu diberi banyak info. Oh, AI yang tadi itu ternyata mengenali satu suara saja. Berbeda jika si AI ini diberi banyak input data, akan menerima suara yang berbeda. Akan menerima ya, bisa jadi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terakhir kelompok berapa? Kelompok 2. Hanifah, silakan Hanifah. Mesin cerdas mempunyai kelemahan, jadi mesin cerdas akan mengenali suara pemilik rumah dan bila suara tidak sama dia tidak akan merespon kita. Oh, punya kelemahan. Jadi akan mengenal suara pemilik rumah. Jika tidak sama, dia tidak akan merespon kita. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Nah, jadi ternyata si AI yang digunakan di Smart House ini hanya menggunakan satu data. Siapa datanya? Pemilik rumah ya. Tidak kepikiran bahwa suara pemilik itu kan bisa berubah. Ketika ini kan
berubah ketika ke dokter gigi, ketika batuk berubah serak gitu ya. Nah seperti itu. Makanya perlu AI ini jika ingin bekerja dengan baik perlu data yang banyak. Apalagi cuma satu, bahaya gitu ya. Gitu. Ini cuma hujan, gitunya. Cuma kalau dikejar anjing, wah, gitu kan. Oh benar ya, wow, gitu kan. Wah, udah habis gitu ya, gitu. Untung hujan gitu ya. Oke, next. Nah, selain itu, Pak Dani akan menanyakan nih. Pak Dani akan memberi contoh yang lainnya. Bahwa ternyata KA ini butuh data yang banyak. Pak Dani akan dibantu oleh robot bernama AI for Ocean. Oke? Kita lihat seperti apa. Seret. Wah. Ini. Oh, itu ya robotnya ya. Kita lihat seperti apa. Nah, ini. Oke? Nih. Oh, belum. Wis. Ininya belum muncul ya. Oh, lagi loading. Bentar ya. Jadi AI ini, oh ini tantangan teknis nih. Tantangan teknis. Nah, oke. Ini juga sama. Ada tantangan teknisnya ternyata. Munculkah? Muncul? Oke. Nah, sampai AI ini dipakai secara online, artinya pakai internet gitu ya. Nah, jadi AI ini akan kita latih untuk membedakan sampah dan ikan. Agar dia tahu bisa membedakan mana ikan mana sampah, maka AI ini butuh input data gitu ya. Masukan dari kalian semua. Tolong bantu robot ini belajar membedakan mana sampah, mana ikan. Kita akan bandingkan. Yang pertama 25 data, yang kedua 50 data. Kira-kira sama nggak sih gitu ya? Lanjutkan. Nah, jadi ini ya, tidak tahu ikan dan sampah awalnya. Makanya kita yang ngasih tahu, oke? Gunakan tombol. Bagaimana caranya? Kalian sebutkan. Padanya yang mengkliknya, oke? Siap? 1, 2, mulai. Bu, lanjutkan. Salah. Sedang memprogram. Oke, lanjutkan. Ini apa? Bukan. Ini? Udah berapa itu? 15 sampai 25. Ini apa? Ini apa? Ini bukan? Udah berapa? Udah 25. Oke, kita cek. Silakan
di lembar LKPD ini, boleh di belakangnya ya, ini nggak cukup nih. Kalian tulis berapa kesalahannya. Berapa kesalahannya untuk potretannya ya di lembar LKPD kalian. Oke, lanjutkan. Ini si AI ini, si robot ini udah dikasih data. 25 data. Berapa kesalahannya? Kalian tulis kesalahannya. Siap? Siap ya? Fokus, konsentrasi, sikap duduk yang rapi. Konsentrasi. Satu, dua, tiga. Salah. Oke, sesuai pelatihan. Mulai. Berapa kesalahannya? Ditulis satu gitu ya. Nah, udah dicatat berapa kesalahan? Oke. Kelompok 4 berapa kesalahan? 6. Kelompok 3? 2? Nah, 25 data kesalahan. Nah, bagaimana 50 data? Kita cek lagi ya. Yuk kita lanjutkan ya. Yuk kita lanjutkan. Siap. Mulai. Nah, ini ya. Ini udah ya. Latih lebih lanjut. Oke. Tambah 25 data lagi. Ini apa? Nah, sudah habis ya 50 ya. Udah 50. Kita cek. Berapa kesalahannya? Jalankan. Itu kesalahannya.
Oke, mantap. Kelompok 2 berapa kesalahan? Kelompok 3? Berarti berkurang berapa? Nah, artinya semakin banyak data maka akan berkurang pula kesalahan. Oke ya? Apalagi mungkin 100. Berkurang lagi salah, bahkan nggak salah mungkin ya. Oke, nah itu AI. Makanya AI ini jika kita membuat AI atau jika seorang membuat AI yang datanya kurang maka akan muncul banyak kesalahan. Betul ya? Jika input jika yang ditanyakannya tidak sesuai dengan data gitu ya. Itu ya. Sampai sini paham? Oke. Nah, ada 2 lagi yang akan kita buktikan bahwa AI ini butuh banyak data. Seperti apa sih gitu ya? Kembali ke slide. Lagi? Cerah. Wah, lagi. Straight. Iya. Nah, sekarang kita tanpa perangkat menggunakan kartu. Pak ini punya kartu nih. Oke. Ketua kelompok mau pilih nomor berapa? 2. Oke. Kelompok 2 berapa? 3. Kelompok 3 nomor berapa? 4. Berarti ini 1 ya. Pilih nomor 1. Nah, silakan bagaimana cara menggunakannya? Silakan buka saja itu kartu aksara Sundanya, kita menggunakan aksara Sunda. Silakan bagi rata ke temennya. Bagi rata. Hitungan 10. Wah, bagi rata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bagi rata, langsung terus ke semua orang bagi rata. Percepat. Oke, sudah? Main kartu Pak? Bukan. Wah, bukan main kartu ya. Kartu remi bukan. Uno. Iya, ini kartu aksara itu ya. Aksara Sunda. Sudah bagi rata? Sudah? Nah, kalian adalah AI-nya. Yang kalian dikasih input data. Sudah? Siapa saja boleh. Nggak bebas, Pak. Ini ada kasih aja ke siapa bebas. Pada lebihnya, kasih aja bebas. Kalau kan ganjil, Pak, ini ada 5, ini 6. Boleh, nggak apa-apa. Oke, siap? Siap? Nah, di sini perhatikan baik-baik. Di kertas ini ada nih. Ada aksara Latin. Lihat, coba ke sini nih. Lihat ya, di alfabet yang ini ada Latin. Oke? Kemudian kalian tuliskan berdasarkan ada enggaknya huruf di situ. Kalau enggak ada, ditulis silang. Oke? Paham? Oke. Oke, kita coba ya. Oke. Pak Dani akan menuliskan nama nomor 1. Oke. Siap ya? Siap. Nama siswa teman kalian. Tulis Latinnya Raka. Kemudian setor ke yang menulis. Ini ada hurufnya gitu loh. Kalau nggak ada, tanda silang. kasih ke yang menulis. Ada nggak hurufnya? Ada? Tulis. Kalau ada, tulis di kolom apa? Di kolom huruf aksaranya. Kalau nggak ada, silang. Iya, aksara Sundanya.
Iya, betul. Aksara Sunda yang tulis. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Oke, sudah? Oke. Nomor 2. Siap. Kita cek nanti ya. Nomor 2. Siap. Siap ya. Dana. Dana. Kalau nggak ada silang. Oke? Cek bantu teman ada nggak? Dicek cek cek. Nah, ada? Oke. Kalau enggak ya penting nggak ada itu ya. Oke, nomor terakhir 3. Oke, siap? Saha. Huruf-huruf yang ditulis dikumpulkan ya. Oke, nanti disimpan di penulisnya. Saha, ada saha? Ada? Oke, mantap. Oke, kalau nggak ada silang. Kalau nggak ada silang, disilang. Tanda silang, seret. Tanda silang di itunya. Ini nggak ada ini? Ini tanda silang ya. Oke. Kalau nggak ada hurufnya, tanda silang di kolom aksara Sunda. Oke, siap? Oke. Ya. Ini tanya, kelompok mana yang ketiga-tiganya bisa menjawab? Oke, kelompok 2. Semuanya ada? Oke. Berarti kelompok ini nggak ada. Kelompok 3 kaknya nggak ada. Oke. Kelompok ini? Kelompok 4 ya, kelompok 3? Da. Kak. Da ini? Ra. Oke. Kenapa? Karena pada ngambil. Ini di sini. Da. Kemudian ra dan kaknya. Nah ini kan. Ternyata satu kelompok yang full. Gitu kan ya. Ketika datanya diambil Pak Dani, diambil, maka kalian gak bisa menjawab. Betul ya? Kenapa? Input datanya kurang. Andai saja kurang apa tadi? Kurang apa? Kurang da. Ra. Bisa menjawab? Bisa kan? Jika dikasih huruf da, bisa menjawab tidak? Bisa. Dia kasih huruf Kak, bisa menjawab. Nah gitu. Jika dilengkapi datanya, otomatis 3 pertanyaan yang diinginkan bisa terjawab. Tetapi kalau kurang, tidak bisa. Itulah tantangan teknis. Bahwa ternyata KA butuh data yang lengkap. Butuh data yang banyak. Paham di situ? Oke, terakhir nih. Terakhir nih. Tadi dalam bentuk kartu. Silakan boleh disimpan dulu kartu di meja. Pak Dani akan membawa kalian dengan KA yang Pak Dani buat sendiri. Oke. Namun sebelumnya, bagaimana nih setelah kalian mempraktekannya, bagaimana strategi menangani tantangan teknis? Silakan ditulis judulnya boleh. Strategi mengatasi tantangan teknisnya bagaimana Pak solusinya? Bagaimana cara menghadapinya? Yo,
Yang pertama, perlu adanya pelatihan penggunaan KA. Apabila tadi kalian takut keamanan, maka perlu pelatihan penggunaan KA dengan baik dan aman. Atau jika berhubungan dengan keamanan. Yang kedua, gunakan KA sesuai kebutuhan pengguna. Gunakan KA sesuai kebutuhan pengguna. Gitu ya. Gunakan KA sesuai kebutuhan pengguna. Kalian siswa gunakan untuk belajar. Dan ingat, tentunya karena tidak banyak data yang didapat oleh KA, kalian jangan memaksakan. Ya, seperlunya saja sesuai kebutuhan. Namun selebihnya kalian bisa bertanya kepada guru atau orang yang lebih bisa menjawab pertanyaan kalian. Paham? Ya, itu ya. Kemudian adanya bimbingan penggunaan KA sesuai kebutuhan. Ini ada bimbingan. Jangan sungkan untuk bertanya kepada guru, kepada orang tua, apa yang cocok buat kalian. Oke, betul kan? Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana supaya KA ini bisa lengkap sesuai keinginan isinya. Yuk kita belajar menggunakan KA, atau setelah belajar kita membuat KA kreasi sendiri agar KA yang kita gunakan bisa menjawab keinginan sesuai keinginan kita, gitu ya, sesuai kebutuhan kita masing-masing, gitu ya. Datanya apa kurang seperti tadi, ya kita nggak bisa berharap kepada orang yang membuatnya, gitu ya. Sampai kapanpun, gitu ya, orang yang membuat KA orang lain tidak bisa memasukkan semua data yang kita inginkan. Maka dari itu kita belajar memilih KA, atau kalau mampu apa? Kalau mampu yuk kita buat KA sendiri. Bisa gitu Pak? Bisa. Ya, kita coba dengan KA yang sederhana. Nanti kalau udah mahir, kita gunakan mudah-mudahan kita bisa membuat KA yang lebih baik lagi. Seperti apa contohnya? Next, oke. Nah, ini membuat KA sesuai kondisi dan kebutuhan siswa. Bahkan guru pun bisa sebetulnya ya. Pak Dani mencoba nih, ketika Pak Dani butuh banyak data, nanya ke ChatGPT itu bisain, gitu ya. Ya udah, Pak Dani membuat KA sendiri tentang aksara Sunda. Seperti apa? Mau coba? Oke. Bagaimana caranya? Nah, ini KA-nya. Nah, oke, kita lihat KA-nya. Pak Dani buat dalam Excel. Nah, ini banyak banget. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah datanya yang masuk nih. Berapa data? Ini yang dimasukkan kurang lebih 400 data. Dari aksara Latin dan aksara Sunda. Agar apa? Agar bisa menjawab bagaimana kita ingin membuat aksara Sunda. Nah, bagaimana caranya? Oke, setiap kelompok di kertas ini, kertas yang tadi, mana? Kertas yang tadi, nomor 4 dan 5. Silakan tuliskan dua kata yang ingin kalian tulis. Silakan diskusikan dulu. Dua kata yang ingin kalian tulis, nomor 4, nomor 5, untuk diterjemahkan di sini. Silakan tulis di situ. Diskusikan. Kita lihat AI ini bisa nggak menjawabnya.
1 menit ya. Lama tanya. 30 detik untuk berpikir apa tulisan yang akan ditanyakan. Langsung silakan ngobrol sama temennya, sama anggota kelompoknya, usulkan apa kata apa yang akan disampaikan. 1 kata 1 kata ya. Nomor 4 1 kata, nomor 5 1 kata. 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan berhenti. Nah, oke, habis waktunya. Oke, kelompok 1, muslim apa? Apa? Yang nomor 4 apa? 5B. Nah, ngetik 5, kemudian B gitu. 5B. Nah, kita cek. Kita shoot ke bawah. Oh, maaf salah. Nah, terjawab tidak? 5B terjawab. Oke. Yang kedua apa? Hah? Juara. Kita cek. Yang kedua juara. Bisa tidak menjawabnya ja jadi ju itu ya. A kemudian ra. Oke. 2 huruf kedetik, 1 huruf belum. Kita cek ke bawah. Nah, search ke bawah. Ada ju-nya? Ju. Ara. Kejawab? Kejawab. Oke. Tepuk tangan untuk AI Kameki. Pati bilang Kameki, ya namanya Kameki ya. Kak Meki namanya ya. Jadi nanti kalian kenalan sama Kak Meki ya. Setelah ini. Oke, kok bisa menjawab ya? Kelompok 2. Oke. Robot. Oke, ra jadi ro ya. Ba jadi bo dan t jadi et. Oke, nggak ada yang kejawab. Nih, sekarang kita set ke bawah. Apakah terjawab tidak? Kata robot dan jadi aksara Sunda. Kita cek. Iya. Kejawab? Kejawab. Robot. Oke. Yang kedua, pertanyaannya apa? Cerdas. Oke. Berarti cer ya. Dan s gitu ya. Sa jadi s. Yang kejawab apa? Baru da. Sekarang yang lainnya gimana? Kita cek, kejawab tidak. Seret, iya. Kejawab tidak, cerdas. Wah, ternyata AI ini kata cer nggak ada. Wah, sayang sekali. Tapi tepuk tangan tuh Kak Meki. Bagaimana agar bisa menjawabnya? Masukkan data. Betul tidak sih? Kita coba ya. Inputkan data cer ya. Cer. Gimana ya? Nah, coba kita cek. Di paling belakang aja ya cernya. Nah, ini di sini aja lah ya. Cer. Nah. Kita tulis cer. Maaf. Cer, gitu? Cer. Huruf cer mana per ini ya? Cer. Kita masukkan cer dan rubah hurufnya jadi aksara Sunda. Cer.
Maaf, salah. Begini sih. Oh, ini bermasalah ininya. Kita cek, perbesar dulu. Nah, kelihatan. Kemudian cer ya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti gini. Cer. Kayaknya ini kita cek gitu ya. Cerdas. Coba dulu kita cek. Muncul tidak? Nah, di sini. Nah, muncul tidak? Cer ya. Nah, oke, cer. Artinya apa? Artinya ketika dimasukkan data yang kurang, maka cerdas muncul cernya. Jadi nggak bisa kan ya? Tadi dimasukkan muncul. Oke. Next. Kelompok 3. Apa? Lestarikan. Oke, lestarikan. Oh salah, maaf, ini hurufnya aksara Sunda di sininya. Lestarikan. Les ya. Tarikan. Oke. Kita cek ke bawah. Seret. Nah, dijawab. Lestarikan. Oke, yang kedua. Aduh, organisasi. Salah. Organisasi. Oke, search. Tarik. Dijawab. Organisasi. Tepuk tangan untuk Kak Megi. Oke. Terakhir kelompok 4. Apa? Kemerdekaan. Oke, kemerdekaan. Kemerdekaan. Apa ya kira-kira ada nggak yang seret? Wah, ternyata mernya nggak ada. D ada? K? Oh salah nulis A-nya. Kemerdekaan. A gitu ya. N gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemerdekaan. Jadi yang nggak ada yang mana? Mer. Berarti kurang mer. Berarti perlu diinputkan ya. Seperti tadi cer. Nah. Oke, ini kita inputkan ya. Yang kedua apa yang kedua? Instruksi. Kita cek true ya. True dan si. Nah, instruksi. Nah, dijawab instruksi.
Oke, tepuk tangan untuk Kak Meki. Luar biasa. Ternyata kekurangan Kak Meki di huruf R. Mer, cer, per, ya. Belum dimasukkan. Jika dimasukkan kayak tadi, berarti Kak Meki ini bisa menjawab. Bisa tidak? Bisa. Nah ini contohnya. Jika AI yang kita gunakan online, ya, tidak bisa menjawab, apa solusinya? Kita coba membuat AI sendiri. Bisa? Bisa? Mau mencobanya? Mau mencoba membuat ini? Oke, kita coba di minggu depan. Sepakat? Sikap duduk yang rapi. Sikap duduk yang rapi. Sikap duduk yang rapi. Konsentrasi. Nah, oke, alhamdulillah. Ini AI yang Pani buat. Nanti kita coba bongkar bagaimana cara membuatnya di pertemuan minggu depan. Oke. Nah, ini adalah salah satu solusinya. Oke, nanti boleh kalian bertanya seperti apa, bagaimananya di minggu depan. Pada ini hanya baru memberikan contohnya seperti ini, ya. Oke. Nah, terus balik sekarang. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat video AI ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan materi ini? Silakan tuliskan di buku, di buku kalian masing-masing, ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini tentang tantangan memanfaatkan KA? Apakah kalian paham? Apakah bermanfaat? Silakan dibuka buku masing-masing. Silakan dibuka. Perasaannya bagaimana? Senang? Apa nggak senang, Pak? Misalkan, senang, Pak. Apa alasannya? Paham tidak? Paham, Pak. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Apa alasannya? Gitu. Kenapa bisa bermanfaat? Ingat, nulisnya tegak. Jangan sambit gitu, orang. Sudah tulis? Oke. Setelah kalian tulis, pada ini butuh satu orang perwakilan saja, ya. Seperti biasa. Oke. 30 detik lagi untuk menuliskan apa perasaan kalian mengenai kegiatan belajar hari ini. Apakah paham? Apakah bermanfaat? Perasaannya bagaimana? Oke? 30 detik sudah cukup? Tidak tulis? Ditulis sudah? Tidak tulis? Tidak tulis? Oke. Ya, silakan. Boleh macungkan tangan. Kelompok berapa yang mau menyampaikan perasaannya? Silakan. Acung up. 1, 2, 3. Hap. Iya, Alejandra Kasapani. Oke, berdiri. Yang keras suaranya. Perasaanku senang karena bisa bermain game bersama. Bisa senang karena bisa bermain game bersama. Itu saja? Dan belajar bersama. Dan belajar bersama. Oke, tepuk tangan untuk Alejandra. Oke, keren. Yang lain? Yang lain? Hanifah. Oh enggak. Ayo siapa? Acungkan tangan. Ini kelompok 1. Kelompok 2 siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Salsa silakan. Buru cenah. Oke, berdiri Salsa. Oke, berdiri ya Salsa. Yang keras. Seru, senang, dan bermanfaat.
bermanfaat. Seru, senang, dan bermanfaat. Oke, tepuk tangan untuk Sasa. Oke, keren. Kelompok 3, tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Ayo, oke. Silakan, yang keras. Senang karena bermanfaat bagi saya untuk belajar lagi di rumah. Dan saya juga paham apa yang tadi dijelaskan. Dan juga bisa belajar bersama dan bermain bersama. Karena bermanfaat bagi saya untuk belajar lagi di rumah. Saya juga paham apa yang dijelaskan. Juga bisa belajar bersama, bermain game bersama. Tepuk tangan untuk Nabila. Oke. Kelompok 2 siapa? Oke. Siapa? Salma Ayu. Yang keras, Salma Ayu. Senang, paham, dan bermanfaat karena belajar sambil bermain. Senang, bermanfaat, belajar sambil bermain. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, alhamdulillah. Oke, di penghujung kegiatan ini, Pak Dani ingin tahu nih, kalian sampai di mana pemahaman kalian? Dikerjakan per kelompok cuma ngisi benar atau salah. Ya, ini assessment. Oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, materi yang kalian tadi pelajari, paham atau tidak. Silakan diskusikan benar apa atau salah. Silakan kerjasama, informasikan jawabannya, diskusikan. Asesmen ini bisa menggambarkan kalian pemahaman tentang materi yang tadi. Oh, diskusikan. Ya, namanya nama kelompok. Kelompok berapa? Jangan lupa tulis kelompok berapa. Jangan naik. Oke, nanti jatuh kalau naik. Waktunya hanya 1 menit saja untuk mengerjakan asesmen terakhir ini. Yang sudah boleh acungkan tangan. Kalau sudah, silakan nanti kumpulkan bersama LKPD yang lain. LKPD yang tadi yang dibagikan. Beres? Dah, nanti aja. Nanti bisa sama Pak Dani ini, ya. Oke, sudah beres. Kelompok 3 sudah beres. Dikumpulkan beserta LKPD-nya. Oh, kartunya iya benar. Silakan boleh kumpulkan ke depan. Kartunya, LKPD-nya. Nah, barengan saja. Oke, sip. Nah, ini. Pensilnya ke bawah. Ya. Sikap duduk yang rapi. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan belajar hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa semangat belajar coding. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah. Oke, hatur nuhun, terima kasih, thank you. Tutup dengan baca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.